Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teraja Muda Alfarizi. Di sini saya ingin mempresentasikan UTS grafika komputer ya, yang dimana kelas IF 603. Yaitu untuk soalnya membuat video presentasi yang menjelaskan tentang algoritma DDA atau algoritma Bresenham ya. Dan juga sediakan media pendukung dengan file presentasi PPT untuk presentasinya. Untuk hasil videonya bisa diupload di YouTube begitu. Oke, kita lanjut saja ke presentasi yang telah saya buat ya, yaitu algoritma dengan judul algoritma Bresenham dalam penggambaran garis digital, yang dimana nama saya sendiri Teraja Muda Alfarizi dengan dosen pengampu Pak Catur Nugroho Skom M.Com. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tujuan presentasi, yaitu memahami prinsip kerja algoritma Bresenham, terus juga menjelaskan langkah-langkah pembentukan garis menggunakan metode Bresenham, dan juga menunjukkan keunggulan algoritma ini dibanding metode lain seperti DDA begitu. Kita ke latar belakang, yang dimana dalam komputer grafis menggambar garis bukan sekedar menarik garis lurus seperti di atas kertas. Untuk layar komputer terdiri dari grid pixel dan garis harus dikonversi menjadi deretan pixel begitu. Algoritma Bresenham ini digunakan untuk menggambar garis secara efisien menggunakan integer saja. Masalah garis digital, yang dimana itu tantangan garis ideal atau berbasis persamaan matematika versus garis pixel diskrit ya. Dan efek Jagges atau aliasing muncul jika konversi tidak akurat. Dan juga tujuan algoritma itu memilih pixel paling mendekati garis ideal. Oke, seperti ini contoh untuk gambarnya, yang dimana itu ada slide selanjutnya, konsep dasar Bresenham. Poin pertama itu hanya digunakan untuk penambahan dalam pengurangan tanpa bilangan pecahan, cocok untuk komputasi cepat di sistem raster. Prinsip utamanya itu digunakan parameter keputusan untuk memilih antara dua pixel yang berpotensi menjadi bagian garis, begitu ya. Oke, kita lanjut sekarang kita bahas rumus dan parameter utamanya ya dalam algoritma Bresenham ini. Khusus untuk garis yang digambar dari kiri ke kanan ya, dengan kemiringan slope antara 0 sampai 1 gitu. Mungkin delta X sama dengan X2 kurang X1, yaitu jarak horizontal garisnya ya. Dan juga delta Y sama dengan Y2 kurang Y1, yaitu jarak vertikal garis. Setelah itu kita tentukan nilai awal parameter keputusan, yaitu PO sama dengan 2 kali delta Y kurang delta 0. Kurang delta X begitu ya, maaf keliru. Dan juga di setiap langkah kita evaluasi nilai P untuk menentukan apakah kita perlu dari 1 pixel ke atas atau tetap di baris yang sama begitu. Dan juga jika PK lebih kurang dari 0, mana ya? Ini ya. Jika PK lebih kurang dari 0, maka titik berikutnya adalah X K tambah 1 terus YK gitu. Dan artinya itu kita geser ke kanan ya.
kita geser ke kanan dan nilai P diperbarui dengan PK tambah 1 sama dengan PK tambah 2 kali delta Y gitu. Tapi jika PK ini jadi lebih sama dengan lebih besar dari 0, maka titik berikutnya adalah EK tambah 1 YK tambah 1 gitu. Artinya kita geser ke kanan dan juga naik satu baris gitu. Nilai P diperbarui dengan PK tambah 1 sama dengan PK tambah 2 kali delta Y kurang 2 kali delta X, begitu ya. Oke, seperti itu untuk ini. Kita lanjut ke slide berikutnya yang dimana ini langkah-langkah ya, langkah-langkah algoritma maaf, tekan langkah-langkah algoritma dalam Bresenham untuk menggambar garis titik awal ke titik akhir gitu. Seperti ini ya, tentukan titik awal dan titik akhir. Yang pertama itu tentukan dulu titik awalnya dan titik akhirnya, yaitu koordinat Y0, X0, Y0 dan X1, Y1. Kedua, kita hitung selisihnya delta X dengan X1 dikurangin X0 dan delta Y sama dengan Y1 dikurangin Y0. Jadi mungkin yang tahap ketiga itu ya, itu hitung nilai awal parameter keputusan, yaitu P0 sama dengan 2 kali delta Y kurang delta X. Keempat, kita lakukan perulangan. Keempat kita lakukan perulangan dari X0 sampai X1. Di setiap langkah kita cek nilai P, apakah garis tetap di baris sekarang atau naik 1 piksel ke atas. Lalu kita tambahkan titik piksel Y1 sama X ya. Sama X atau XY ya, atau XY ke tampilan. Baru ke tampilan layar ya. Tampilan layar itu baru yang terakhir itu kita perbarui nilai P sesuai rumusnya. Lalu lanjut ke langkah berikutnya sampai garis selesai begitu. Dan mungkin kita masuk ke contoh perhitungan manual ya di Bresenham ini. Misalnya kita ingin menggambar garis dari titik 10 ke 17 16 ya. 10 ke 16 itu delta X sama dengan 7 kurang 10 sama dengan 7. Delta X ya, salah. Delta X sama dengan 17. Jadi sama dengan kurang 10 sama dengan 7 begitu. Jadi hasilnya ini, delta X sama dengan 7. Terus delta Y ini sama dengan 16 kurang 10, jadinya 6. Gitu, mungkin ini ya. Dan juga nilai awal parameternya itu dari keputusannya ini adalah P0 sama dengan 2 kali delta Y. Mungkin ini 2 kali delta Y kurang delta X sama dengan 2 kali 6 kurang 7. Itu sama dengan 12 kurang 7 sama dengan 5. Seperti ini ya. Hasilnya 5. Mungkin setiap langkahnya itu karena slope-nya antara 0 sampai 1, maka setiap langkahnya itu kita tambahkan X satu per satu dan kita tentukan Y berdasarkan nilai P. Mungkin aturannya kalau P kurang dari 0 X bertambah gitu. Y-nya tetap gitu ya, mungkin ya.
Jika P kurang dari 0, X-nya tambah, Y-nya tetap. Jika P sama dengan atau lebih besar ya, jika P sama dengan atau lebih besar dari X, dari 0, X-nya bertambah dan juga Y-nya ikut naik begitu. Jadi kita susun nih, jika kita susun titik hasilnya satu per satu, maka kita dapat urutan seperti ini, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13 gitu. Dan 14, 14, 13, 15, 14 gitu. Dan tabel langkah demi langkah kita susun sendiri di slide untuk menampilkan nilai P di tiap iterasi gitu ya. Oke, untuk penjelasan antara rumus yang tadi itu kita mungkin udah selesai. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kelebihannya ini efisien, hanya digunakan integer, cocok untuk asisten raster, akurat dan cepat begitu ya. Untuk kekurangannya itu perlu penyesuaian untuk slope kurang 1 atau garis gitu. Garisnya menurun. Dan juga lebih rumit dari DDA jika diterapkan pada semua kasus begitu. Mungkin aplikasi di dunia nyata ini digunakan dalam rendering garis di game 2D ya, dan juga aplikasi desain seperti teknik CAD atau GUI sistem operasi, robotika, dan kontrol visual. Mungkin tuh kesimpulannya ini, algoritma Bersenham adalah solusi efektif untuk menggambar garis di sistem diskrit ya, dan juga mengurangi aliasing dan mempercepat proses rendering, dan juga masih digunakan secara luas di berbagai sistem grafika modern begitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.